Allah
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya bahwa dan menghormati Ustaz Zulkarnain sini menghormati Bapak Ibu jemaah masjid Ainul Yakin. Alhamdulillah kita di subuh ini, di subuh penghujung Ramadan, kita mendengarkan tausiah langsung dari Ustaz Afan, yang mana juga di YouTube ini baik juga bisa bisa didengar seluruh dunia nih kalau dibuka channel Ausu ini. Nah, untuk proses waktu kami langsung kepada Ustaz itu memberikan kepada Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ketua Masjid Ainul Yakin beserta bapak-bapak segenap pengurus dan para imam-imam kita. Begitu juga bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kita, bapak ibu para pejuang subuh, wabil khusus pejuang subuh Ramadan. Semoga nanti setelah kita berpisah dengan Ramadan tetap istiqomah menjadi pejuang subuh. Bapak dan Ibu para pemakmur masjid, wabil khusus para pemakmur masjid selama Ramadan, semoga nanti setelah kita ditinggalkan oleh Ramadan, kita tetap istiqomah menjadi pemakmur masjid. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, insyaallah kita semua dirahmati Allah. Amin. Dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita berada di hari yang ke 28 29 Pak Usu sampai lupa ya. Hari ini kita sudah berada di hari ke 29. Berarti lebaran berapa hari lagi?
1 hari lagi. Yang jelas nanti sore itu ada sidang isbat majelis ulama yang bersidang, yang bermusyawarah para ulama. Maka nanti di sana kita akan mendapatkan keputusan dari sidang isbat itu. Apakah besok sudah hari raya atau besok kita masih puasa? Kalau besok kita sudah hari raya, berarti puasanya 29 hari. Tapi kalau nanti diputuskan dan diumumkan dari hasil sidang isbat tersebut bahwa besok kita masih puasa, maka artinya itu puasa kita 30 hari. Nanti Senin lusa baru kita berhari raya. Walaupun ya ada ya sekelompok sempalan umat Islam yang sudah berhari raya pada hari ini, bahkan sudah ada yang berhari raya semalam, bahkan mereka tidak banyak, hanya di Padang Sumatera Barat itu cuma 1 surau saja. Padahal umat Islam jumlahnya sudah lebih dari 200 juta. Tapi hanya 1 surau mereka berani berhari raya duluan. Bahkan mereka nebeng dengan nama besar Thariqah Naqsabandiyah. Padahal Thariqah Naqsabandiyah seluruh dunia tidak seperti mereka. Tapi mereka berani nebeng menjual nama Thariqah Naqsabandiyah hanya 1 surau saja. Sholatnya pun kita tengok cuma 2 saf kaum laki-laki dan 1 saf saja kaum perempuan. Tapi mereka berani berhari raya duluan. Ini sempalan namanya. Kayak tidak ada ulama tempat bertanya, kayak tidak ada ulama yang mengajar mereka. Kemudian biasanya juga ada kelompok yang namanya An-Nadir di Goa, Sulawesi Selatan. Mereka lumayan, 1 masjid antara jamaahnya itu 300 sampai 500 orang. Seolah-olah tidak ada ulama di dekat mereka. Mereka berani sendiri memutuskan berhari raya duluan. Kemudian ada kelompok yang namanya Aboge. Ini di Tasikmalaya, Jawa Barat. Juga seperti itu. Cuma 100-an, 200-an orang, tapi berani berhari raya duluan menyelisihi umat Islam. Ini namanya kelompok sempalan. Maka kita tetap tidak terganggu kalaupun ada mereka yang berniat mengganggu. Kenapa kita katakan bisa dianggap mengganggu? Karena cuma 1 surau, cuma 1 masjid dari sekian juta masjid yang ada di Indonesia. Mereka berani seperti itu. Maka ini pelajaran sama kita. Seharusnya memang pemerintah membina mereka, mendidik mereka agar tidak terjadi lagi hal yang memalukan seperti ini. Ada umat Islam tinggal di tengah-tengah umat Islam, ulama-ulama yang ada, ulama-ulama yang banyak, tapi mereka mengambil keputusan yang berbeda dan menyimpang dari umat Islam. Maka bagi kita tetap nanti sore kita ikuti hasil sidang isbat tersebut. Apakah besok kita sudah hari raya atau
besok kita masih berpuasa. Ini yang pertama, yang penting yang saya sampaikan, karena kita sudah berada di penghujung, walaupun belum tentu hari ini yang terakhir. Bisa jadi ada peluang besok kita masih berpuasa sehingga genap 30 hari puasa Ramadan kita pada tahun ini. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita sudah hampir selesai. Tarawih kita sudah hampir usai. Ibadah-ibadah Ramadan kita sudah hampir sampai. Maka apakah kita tidak dituntut melakukan amalan lagi? Apakah kita tidak diperintah untuk melakukan ibadah-ibadah lagi? Maka kita diingatkan, justru ketika sudah selesai perintah kita kerjakan, maka kita diperintahkan untuk membuktikan hasil dari apa yang kita lakukan tersebut. Kalau melihat ayat yang mewajibkan tentang puasa, awal ayatnya ya ayyuhalladzina amanu. Di tengah-tengah ayatnya bunyinya kutiba alaikumusiyam. Di ujungnya kalimatnya berbunyi la'allakum tattaqun. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kita berpuasa, itu letak perintahnya di tengah-tengah ayat. Maka artinya begitu ibadah itu kita lakukan, kita belum selesai. Kenapa? Ada yang harus kita buktikan. Apa itu? Kalimat la'allakum tattaqun. Maka jangan ada kita yang puas bisa puasa 1 bulan, tapi tengok apakah puasa itu bisa mendatangkan yang namanya la'allakum tattaqun. Apakah puasa itu bisa merubah kita? Apakah puasa itu bisa berdampak, berakibat positif bagi kita, sehingga kita nanti la'allakum tattaqun, menjadi orang yang berubah, menjadi bertakwa kepada Allah. Kalau yang sebelumnya dia memang bertakwa, apakah bertambah, meningkat ketakwaannya kepada Allah? Maka dari itu jangan senang dulu puasa kita selesai, tapi buktikan dulu apakah puasa-puasa kita itu mendatangkan manfaat la'allakum tattaqun kepada kita. Yang ketiga, di penghujung 10 hari akhir bulan Ramadan juga sudah selesai. Oh, tapi bukan berarti selesai sudah urusan kita dengan masjid kita. Justru kita dituntut la'allakum tattaqun. Bagaimana sikap kita ke masjid kita setelah ibadah i'tikaf kita tinggalkan, terutama 10 hari di akhir Ramadan. Kita harus evaluasi dan bisa membuktikan apa yang sudah kita amalkan itu apakah mendatangkan manfaat bagi kita. Jadi begitu juga dengan amal yang lain. Tengok bacaan Quran kita, tadarus sudah selesai, tapi tengok Al-Quran itu setelah Ramadan, apa yang kita lakukan dengan Al-Quran. Apalagi zakat kita sudah selesai, infak kita sudah selesai, sudah berakhir Ramadan. Tapi setelah Ramadan kita harus evaluasi dan bisa membuktikan hasil dari infak, sedekah, zakat yang kita tunaikan. Maka sesungguhnya Ramadan yang selesai, tapi evaluasi harus kita lakukan dan membuktikan hasil dari ibadah Ramadan itu pun harus kita wujudkan setelah kita berpisah dengan Ramadan. Ada beberapa hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini saya sampaikan bukan untuk
nanti saya sampaikan bukan bentuk kita ragu dengan amalan-amalan kita. Di sini saya sampaikan bukan dalam bentuk saya tidak percaya dengan amalan yang dilakukan orang. Tapi hadis-hadis ini nanti kita sampaikan sama bentuk kekhawatiran kita yang juga merupakan kekhawatiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita umatnya. Jangan sampai capek nanti mengerjakan ibadah, tapi justru mereka tidak mendapatkan apa-apa dari ibadahnya itu. Jadi sekali lagi, bukan nakut-nakuti, bukan pesimis terhadap amal ibadah kita, bukan bentuk kita ragu, kita tidak percaya, tapi semoga tertanam kekhawatiran pada diri kita seperti khawatirnya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, yang mengkhawatirkan Nabi kita itu adalah kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Kata Nabi kita, banyak orang yang berpuasa. Awas. Banyak kita yang berpuasa, banyak orang yang berpuasa laisa lahu min siyamihi. Tapi dia tidak mendapatkan balasan apa-apa dari puasanya. Puasa banyak kita, banyak orang mengerjakannya, tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, illa ju', kecuali dapat lapar saja, wal 'atash, dapat haus dan dahaga saja. Kenapa Nabi mengatakan seperti itu? Karena ada ternyata orang yang puasanya cuma tidak makan saja, puasanya cuma tidak minum saja, yang lain-lain tidak dia puasakan. Nah, maka tak dapat. Dia betul tidak makan, maka kata Nabi al-ju', dia dapat lapar. Dia betul tidak minum, maka kata Nabi al-'atash, dia haus, dia dahaga. Dia dapat itu, tapi yang lain dia tidak dapat karena memang puasa dia cuma tidak makan dan cuma tidak minum. Yang lain-lain tidak dia puasakan. Sehingga ada orang ditanya, masih puasa kan? Oh masih. Tandanya apa? Oh saya belum makan, saya belum minum. Nah, merasa masih puasa. Padahal orang melihat nih puasanya sudah batal tanpa dia sadar. Kenapa? Mulutnya, ucapannya, cakapnya tidak ikut puasa, matanya tidak ikut puasa, telinganya tidak ikut puasa, tangannya tidak ikut puasa, kakinya tidak ikut puasa, pikirannya tidak ikut puasa, bahkan hatinya tidak ikut puasa. Awas, cuma dapat lapar dan haus dahaga saja. Kemudian dalam bentuk yang hampir sama kalimatnya, Nabi mengatakan berapa banyak orang yang bangun malam, dia beribadah pada malam itu, tapi kata Nabi dia tidak dapat apa-apa dari bangun malamnya itu kecuali as-sahru, dia capek begadang saja. Ini juga ngeri. Kita bangun malam, rubba qaimin, kita sholat tarawih, kita i'tikaf, kita bahkan sholat tahajud lagi, kita baca Quran, kita tidak tidur, kita di masjid. Tapi mereka cuma dapat capek begadang saja kata Nabi. Kenapa?
Kenapa? Karena memang iktikafnya tadi tidak dievaluasi sehingga hasil tidak dapat. Kita temukan ada orang ya terkantuk-kantuk di masjid 10 hari terakhir, tapi subuhnya tidak di masjid. Oh, ngeri nih. Ada orang kita lihat ikutnya i'tikaf di masjid tapi tidak subuh di masjid. Ini yang tadi dapat capek saja begadang tapi tidak membawa esensi hakikat apa yang dia lakukan ketika i'tikaf itu. Ada orang bahkan yang i'tikaf tapi tadi subuhnya tidak di masjid, bahkan ada majelis ilmu kuliah subuh di masjid pun tidak dia ikuti. Apa arti i'tikafnya itu? Yang kita khawatir lagi, i'tikaf di masjid berkantuk-kantuk, beliur-liur, capek begadang, habis nanti Ramadan tak nampak lagi mata hidupnya di masjid. I'tikaf apa itu namanya? Itu yang sampai kata Nabi, as-saharu, dia cuma dapat capek begadang saja. Nanti setelah Ramadan, jangankan i'tikaf, sholat wajib 5 waktu pun dia tidak mau masjid. Tidak ada jiwa memakmurkan masjid. Maka artinya yang dilakukan tidak membawa manfaat apa-apa bagi yang bersangkutan. Ada pernah tengok orang ikutnya i'tikaf tapi tidak sholat subuh di masjid? Ada? Ada pernah lihat? Enggak ada? Belum ada. Begitu menjelang imsak dia pun pulang, sudah sahur di masjid. Hati-hati. Dalam bentuk kalimat yang hampir sama, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, berapa banyak orang yang membaca Al-Quran, tapi Al-Quran itu cuma sebatas di tenggorokan mereka saja. Quran tidak ada di tangan mereka, Quran tidak ada di mata mereka, Quran tidak ada di telinga mereka, Quran tidak ada di benak pikiran mereka, Quran tidak ada di hati mereka, Quran tidak ada di mulut dan di lisan mereka. Tapi Quran itu ada di tenggorokan mereka. Apa artinya ini? Ada orang yang Quran itu cuma dia baca-baca saja, dibaca dengan tenggorokan, tapi tidak diamalkan dengan lisan. Dibaca dengan tenggorokan, tapi tidak diamalkan dalam bentuk pandangan apa yang boleh dipandang, apa yang tidak. Al-Quran ada di tenggorokan, dia baca, tapi Al-Quran tidak ada di telinganya, tidak ada di tangannya, tidak ada di kakinya. Sehingga kita tengok, walau dalam bulan Ramadan, KPK masih menangkapi koruptor. Itu bukti, Pak. Apalagi saya kejar nih, ternyata yang ditangkapi oleh KPK itu sedang puasa. Karena ditangkap di bulan Ramadan, sedang puasa. Maka kalau dikaitkan dengan tadi, puasanya itu puasa apa? Ternyata tadi cuma tidak makan, tidak minum. Makan sebutir nasi, dia takut puasanya batal. Tapi makan buah rakyat, dia tidak takut. Tak ada manfaat puasanya sama dia. Meminum setetes air, dia takut puasanya batal. Tapi mengoplos Pertalite menjadi Pertamax, mereka tidak takut. Menipu rakyat, isi minyak goreng yang semestinya takarannya 1 liter, ternyata ada yang cuma 0,1
0,8 liter, ada yang 0,75 liter. Orangnya puasa, tapi tadi puasanya dalam pemahaman dia cuma tidak makan, cuma tidak minum, mulut tidak perlu puasa, hati tidak perlu puasa, pikiran tidak perlu puasa, tangan kaki tidak perlu puasa. Maka tadi kita lihat bulan Ramadan korupsi jalan terus, kemudian apa lagi? Pungli jalan terus, apa lagi? Kolusi jalan terus. Coba lihat Bapak tadi. Al-Quran syukur mereka baca, tapi kita yang tadi katakan cuma dibaca saja pun salah. Kenapa? Kan kita sudah khatam misalnya. Kalau khatam, ada enggak satu surat yang tidak dibaca? Tidak ada, Pak. Kalau ada yang tidak dibaca berarti belum khatam. Kalau sudah khatam, ada enggak ayat yang tidak dibaca? Oh, tidak ada. Kalau tidak dibaca yang minimal satu ayat, berarti dia belum khatam. Tapi kita umat Islam, Quran yang ditenggelamkan tadi hanya mengejar-ngejar khatam, tapi tidak mau mengejar paham. Padahal sudah dilewati ayatnya ini, wala tamshi fil ardi maraha. Ternyata mereka lakukan apa yang dilarang di dalam ayat itu. Kenapa? Karena ayatnya cuma mereka baca, tidak mau dipahamkan. Ini kondisi umat Islam sekarang terhadap Al-Quran. Maka selalu saya anjurkan baca Quran satu halaman misalnya, bukan di sebelahnya terjemahnya, bukan. Yang satu halaman kita baca itu isinya apa? Oh ini isinya, oh ini. Lalu diamalkan, lalu dilarang ditinggalkan, yang diperintah dikerjakan. Ini masih lebih baik. Dia paham walaupun dia mungkin tidak pernah khatam, daripada balik khatam tapi tidak paham. Sehingga semua dilakukan dalam Al-Quran dilarang. Alladzina hum yura'un ara'aita alladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Semuanya dilanggar padahal sudah mereka baca. Maksudnya saya kok jadi kayak marah-marah nih Pak Bro. Ini gara-gara Pak Husu merekam nih, biar semua orang dengar. Ini kondisi kita umat Islam. Puasa cuma makan sama minum saja yang dipuasakan, yang lain tidak puasa, bahkan nafsunya semakin besar. Ada orang sekarang susah betul rasanya karena lebarannya apa adanya. Tapi dia tidak susah, dia tidak puasa, dia tidak susah, dia tidak berzakat, dia tidak susah, dia tidak beribadah apa-apa di bulan Ramadan, tapi dia susah lebarannya biasa-biasa saja. Wah, coba tuh berubahnya paham umat Islam sekarang. Berubah. Padahal semestinya dia harus bahagia bisa puasa, dia harus bahagia bisa ke masjid, dia harus bahagia bisa beribadah di bulan Ramadan, walaupun persiapan hari rayanya biasa-biasa saja. Ada orang susah rasa dia tidak bisa ngecat rumah. Ada orang susah rasa dia minuman kaleng belum ada di rumah. Ada orang susah rasa dia tidak bisa ganti kursi
ganti gorden, bahkan ganti baju. Maka yang banyak paling pusing menjelang hari raya adalah para suami yang harus menyediakan belanja ekstra untuk istri, sehingga ada orang tidak ada di rumahnya, sanggup kita lihat itu di media, ditangkapi oleh polisi. Karena apa? Karena memalak orang dengan alasan cari THR. Pedagang-pedagang dipalak, penjual-penjual gorengan dipalak atas nama ormas, atas nama premanisme. Ada kantor-kantor yang dipalak, bawa proposal atas nama THR, bukan atas nama puasa, bukan atas nama ibadah, bukan atas nama yang lain-lain, atas nama THR, hari raya. Umat Islam sudah mulai jauh sebahagiannya dari tuntunan yang sebenarnya. Oleh karena itu, hati-hati kita, jangan sampai puasa tapi cuma kelapa sama halus saja. Supaya tidak seperti itu, mari kita puasakan tetap nanti, walaupun orang sudah berbuka, walaupun kita sudah hari raya, kita tetap puasakan lisan kita, tetap puasakan mata kita, tetap puasakan pikiran dan hati kita, tetap puasakan langkah kaki kita, walaupun kita makan, walaupun kita minum, tapi yang lain-lain kita puasakan. Kemudian yang tadi, mari tetap nanti setelah Ramadan, jangan sepikan masjid kita, terutama subuh seperti ini. Tidak ada perintah memakmurkan masjid cuma subuh bulan Ramadan, tapi setiap subuh memakmurkan masjid kita. Supaya tadi tidak ada iktikaf yang salah, tidak ada menunggu-nunggu malam Ramadan capek-capek hanya menghadap, tapi tidak ada manfaatnya, agar tidak seperti itu. Kemudian tadi yang terakhir, mari pelan-pelan setelah Ramadan tadi kita baca Al-Quran, baca terjemahnya. Apa isi ayat ini? Apa yang kita baca? Bukan terjemahnya. Apa kandungan ayat ini? Amalkan. Kalau dia perintah, tinggalkan. Kalau isinya tadi larangan. Jangan sampai kita sudah baca, tapi ternyata isinya tidak kita amalkan. Bahkan ada yang isinya dilanggar. Agar apa? Agar insya Allah Ramadan kita pada tahun ini adalah Ramadan yang terbaik seumur hidup kita. Amin. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Saya sengaja sisakan waktu karena tadi ada pengumuman. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, saya persilakan. Kalau ada, kalau tidak ada, tidak apa-apa. Cuma jangan nanti di tempat parkir pula nanya. Kadang-kadang begitu, ketika di sini tidak mau nanya, begitu saya sudah ke tempat parkir, Ustaz nanya, Ustaz. Nah, jangan sampai. Silakan. Kalau ada, oh ada dua, oh tiga, silakan. Tiga dulu. Hah? Yang mana belum jadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan ini Ustaz. Ada daerah yang melaksanakan peringatan menuju likur pada bulan Ramadan ini. Terutama daerah saya masih ada itu. Jadi pelaksanaannya itu membaca doa, kemudian membuat sedekah makan. Disunahkan lagi ditukar makan itu. Artinya yang kita bawa dari rumah itu tidak usah kita makan, yang lain makannya. Nah itu yang pertama Ustaz. Itu saatnya kapan? Bagaimana? Saatnya kapan dilakukan? Malam tanggal 27. Malam tanggal. Oh. Itu malam memang ada kan? Jadi siap itu Ustaz. Itu saya tanyakan. Nah itu yang pertama. Yang kedua,
saya masih agak bingung juga Ustaz, masalah batalnya wudhu oleh kita. Kita kan punya saudara. Kalau saudara kandung kita dengan anaknya mungkin itu sudah pasti bisa batal wudhu. Kemudian saudara kita itu kan punya cucu, punya di bawah itu lagi, sampai berapa tingkat itu yang membatalkan wudhu itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak. Mic-nya. Silakan. Tadi yang sudah tunjuk dulu Bapak Haji. Pak Usu sama Bapak yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan nyeleneh aja Pak Ustaz. Misalnya Pak Ustaz, tadi sudah puasa lebih berturut-turut lebih lama gitu Pak. Benar kita laksanakan puasa, sholat, hal-hal baik semuanya. Yang mudarat ditinggalkan, yang perintah dikerjakan. Terus di hari yang misalnya katakan yang ke-21 saya berbuat hal yang dilarang. Misalnya korupsi lah di kantor, ikut tanda tangan proyek yang nantinya berhasilkan uang itu kan. Apakah puasa-puasa saya yang kemarin yang 20 hari dijalankan dengan benar itu menjadi satu kesatuan, menjadi salah semuanya Pak Ustadz? Atau mereka berdiri sendiri, setiap hari berdiri sendiri? Baik. Oke, terima kasih Ustadz. Baik. Satu lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini Pak Ustadz nanya apa Pak Ustadz nih? Ini kalau banyak case lah itu. Nah ini Ustaz, saya kan ada banyak keluarga kerja di Malaysia. Nah di Malaysia itu yang kita tahu puasanya mundur 1 hari daripada kita. Lebih dulu kita. Jadi mereka pulang ke Indonesia. Nah ini kan masih belum tahu nih besok atau lusa. Seandainya besok kita lebaran di sini, maka secara hitungan berarti mereka cuma 28 hari. Nah kalau seperti itu, apakah mereka mengikuti lebaran kita atau minimal penanggalan Islam itu kan 29 hari? Paling rumah itu pakai prioritas gitu kan. Nah kalau seperti itu, apakah mereka tetap ikut lebaran kita sikapnya? Setelah itu apakah harus menyempurnakan 29 hari dengan foto atau lain sebagainya, atau bagaimana Ustaz? Malaysia maju 1 hari. Mundur kalau tidak salah. Itu dulu. Kita hari apa kemarin pas Satu. Mereka 1. Kita 1 ya? Kita 1. Kita 1, mereka hari Minggu. Enggak, kita tanggal 1. Mereka Tanggal 2. tanggal 2. Nah gitu aja Ustaz. Gimana sikapnya nanti untuk mereka? Ya. Supaya jangan lupa saya, nanti kita sambung ya Pak ya. Takut lupa nih. Dari Bapak 2, dari Pak 1, atau Bapak lagi 1. Kalau 1 boleh, biar saya ingat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Tertibnya kehidupan di negara dan di masyarakat, banyak teori mengatakan dimulai dari keluarga diri sendiri. Pertanyaannya, bagaimana kita menghadirkan rasa bersalah atau rasa malu pada diri sendiri? Terima kasih. Baik. Ada 4 penanya. Kita mulai dari yang pertama. Lingkungan. Kalau selingkuhan berarti 21, 23, 25, 27, 29. Maka kalau ada di satu daerah yang mengamalkan malam 27 itu diistimewakan, maka bagi kita selama tidak ada hal-hal yang dilarang oleh agama di sana, maka tidak ada masalah. Bisa jadi itu bentuk budaya saja. Maka yang namanya budaya
jangan mencari dalil agama selama budaya itu tidak bertentangan dengan ajaran agama. Kadang-kadang ada orang kan, oh ini mana dalilnya nih, ini mana dalilnya. Peringatan Maulid ini mana dalilnya, padahal itu budaya. Nuzul Quran ini dalilnya mana, padahal budaya. Budaya tidak perlu cari dalil selama budaya yang dilakukan itu tidak bertentangan dengan syariat agama. Jadi boleh-boleh saja. Yang penting mereka jangan menganggap oh ini ajaran agama, itu yang tidak boleh. Kalau mereka anggap ini budaya, maka boleh, tidak ada masalah. Kenapa? Karena nanti dianggap ajaran agama, berarti semua orang yang beragama yang sama harus mengamalkan yang seperti itu. Sementara ini tidak, lokal saja, satu desa saja misalnya, atau satu kampung saja, maka itu budaya di tempat itu saja dan tidak perlu diajarkan kepada orang-orang di tempat lain, karena itu budaya hanya bentuk kearifan lokal saja. Selama tadi saya katakan tidak ada yang dilarang oleh agama yang dilakukan pada malam itu. Kalau cuma kumpul di masjid bawa makanan, tujuannya silaturahim, mempererat persaudaraan di kampung itu nggak ada masalah. Tapi kalau mereka merasa oh, ini ajaran agama, ini dalil benar. Kalau itu ajaran agama, pasti semua mengamalkannya. Sama kayak semalam saya ditanya jamaah, Ustaz, adakah sholat kafarat di hari Jumat terakhir Ramadan? Sholat yang menghapuskan dosa 600 tahun. Maka saya bilang sama jamaah tersebut, dalilnya sangat lemah sekali. Karena ini menyangkut agama, maka perlu dalil. Kalau tadi budaya, kita tidak perlu cari dalil. Ini agama, dalilnya mana? Saya cari, ternyata sepakat para ulama mengatakan dalilnya sangat lemah sekali. Maka kita tidak dianjurkan mengamalkannya. Bahkan ada ulama yang berpendapat itu haram. Satu kali sholat tapi bisa menutupi 600 tahun sholat. Jadi Ustaz kata, saya tidak mengamalkannya. Ya udahlah, kami ikut Ustaz lah kalau gitu, kata mereka. Jadi qadha boleh. Misalnya kita pernah tahu kita meninggalkan sholat ketika dulu muda. Saya bilang berapa tahun? Ada sekian tahun. Ya sudah, qadha. Habis zuhur qadha. Nanti setelah asar qadha. Nanti setelah maghrib qadha. Lakukan itu selama kita tahu tadi berapa tahun kita tinggalkan. Bukan dengan mengerjakannya satu kali saja di hari Jumat akhir bulan Ramadan dengan hitungan katanya 4 rakaat lalu bisa menutupi sholat yang ditinggalkan selama 600 tahun. Jangan ikuti itu. Saya bilang sama jamaah, ayat kami ikut Ustaz insyaallah. Nah jadi itu dia Pak Haji. Kalau cuma budaya nggak ada masalah. Dan itu menurut kita tidak ada tuntunan seperti itu bukan ajaran agama. Loh, tapi yang mereka lakukan positif, lakukanlah. Mempererat silaturahim tadi, mengkompakkan masyarakat di tempat itu sebagai bentuk kearifan lokal. Makan bersama, bertukar-tukaran masakan yang dibawa, lebih cantik lagi dia. Itu yang pertama. Yang kedua, batasan. Ya. Mahram kalau saya tidak salah, mana yang batal wudhu, mana yang tidak batal wudhu, sampai batas mana? Tidak ada batas. Tidak ada batas. Kita sama adik kita yang perempuan tak batal. Sudah. Nanti adik perempuan kita itu punya anak lagi, berlaku sama kita. Begitu juga sebaliknya ibu dengan saudara yang laki-laki tidak batal, maka sama anak adik kita tak batal. Tapi kalau yang sekali batal, maka selamanya akan batal. Terkecuali disebabkan hukum
nikah. Misalnya ada seorang ibu punya menantu laki-laki. Begitu nikah sama anaknya, sebelum nikah sama anaknya, si ibu kalau bersentuhan batal. Tapi begitu nikah sama anaknya, si laki-laki tadi, maka ibu tidak batal. Nanti mereka bercerai, tetap tidak batal selama-lamanya. Jadi mantan istri ada, mantan suami ada, mantan mertua tidak ada. Tetap tidak batal selama-lamanya. Kenapa? Karena sudah berhubungan suami istri dengan anaknya, baik itu laki-laki maupun wanita. Jadi ada yang mahram karena tali darah, tapi ada mahram yang mendatang tadi karena pernikahan tadi. Jadi itu dia. Itu dia. Kemudian dari Pak Usul, apakah puasanya yang 20 hari rusak atau tidak? Karena satu perbuatan yang dilakukan di hari ke-21. Kalau rusak dalam arti batal, tidak. Tapi kalau rusak dalam arti perilaku yang dia lakukan itu dosanya lebih besar dibanding ibadahnya selama 20 hari, maka apa gunanya? Yang tadi korupsi tadi, sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mau menyolatkan koruptor. Kalau dulu namanya belum ada koruptor, sekarang namanya koruptor. Nabi sampai tidak mau menyolatkannya. Ya udah, kalian saja lakukan fardu kifayahnya, kata Nabi kepada keluarganya. Nabi tidak mau karena buruknya perbuatan itu. Nah, maka dosa korupsi mana lebih besar dengan pahala kita mengerjakan apakah puasa dan lain-lain sebagainya. Kira-kira terkalahkan tidak pahala kebaikan kita oleh satu perbuatan tadi, oleh dosa perbuatan tadi, itu terhancurkan atau tidak? Sama dengan ada orang puasa tapi tidak sholat, puasanya sah, dia dapat pahala, dapat, cuma hitung dosanya meninggalkan sholat. Mana lebih besar dosa tidak sholat dengan pahala mengerjakan puasa? Maka semua kita meyakini dosa meninggalkan sholat itu jauh lebih besar, sehingga kita katakan tak guna dia puasa. Tak guna itu dalam arti pahalanya tidak bisa mengalahkan dosa meninggalkan sholat. Dapat pahala dapat, tapi dibandingkan dosa yang dia dapat itu jauh lebih besar. Maka ada orang bilang kalimatnya gak ada gunanya puasa kalau tidak sholat, tidak ada gunanya ya bersedekah kalau tidak sholat, tidak ada itu ya. Dalam arti itu merusak dia. Ibarat kayu dibakar api jadi debu, ibarat besi dimakan karat jadi lampu. Ini pun begitu. Hancur puasanya, pahala puasanya gara-gara dosanya meninggalkan sholat. Hancur pahala ibadahnya gara-gara perbuatannya memakan hak orang lain, memakan uang negara, memakan uang rakyat dalam bentuk korupsi, pungli dan lain-lain sebagainya. Itu saya kira. Kemudian yang ketiga, saya baru tahu nih Malaysia tidak sama dengan kita. Karena biasanya pasti sama, karena sama-sama bermadzhab Syafi'i. Tapi nanti kita ikuti lagi apa betul kita, atau cuma media saja. Tapi kalau andai kata terjadi, kita tanggal 1 dan insya Allah besok kita masih puasa. Nah, dalam hitungan saya, walaupun nanti kita lihat sidang isbat, tapi dalam hitungan saya kayaknya kita besok masih puasa. Berarti kita 30 hari. Mereka pulang ke tanah air, besok masih puasa. Mereka dapat Ramadannya, dapat 29 hari. Dapat dia 29 hari. Kemudian kalau misalnya tapi misal ya, bukan lebih kuat ya. Misalnya
Besok Indonesia sudah hari raya, maka ini menjadi dilema bagi dia. Awal puasanya dia ikuti Malaysia, kemudian ketika hari rayanya dia ikut kita. Kita ketika sahur, imsaknya kita pakai waktu Indonesia, kemudian kita terbang ke Malaysia. Berbukanya kita ikut waktu kita atau ikut Malaysia? Malaysia. Atau sebaliknya, ada orang dari Malaysia, dia sahur di Malaysia, imsak di Malaysia, lalu dia terbang ke Indonesia. Dia berbuka ikut Indonesia atau Malaysia? Indonesia. Ikut Indonesia. Maka tetap seperti itu. Oh, waktu dia kurang Ustaz, tidak sampai 13 jam. Tidak ada ukuran itu. Ukurannya mulai dari min tulu'il fajri ila ghurubish syams. Itu ukurannya. Maka yang tadi kalau itu kejadiannya dia misalnya belum tahu, ya sebaiknya kalau bisa dia bertahan di Malaysia supaya dapat cukup 29 atau cukup 30. Tapi kalau juga dia pulang ke Indonesia, maka tadi prinsipnya di mana bumi dipijak, di situ langit hukum diamalkan. Ukuran dia Ustaz 28 hari tak masalah, karena perjalanan dia seperti itu. Sama seperti waktu berbuka puasa tadi. Orang 13 jam, kita ke Arab Saudi terbang, cuma 9 jam rupanya. Kenapa? Perbedaannya 4 jam. Atau orang Arab Saudi yang ke Indonesia mengikut, jadi puasa kami dari 17 jam, bukan jamnya yang dihitung. Tapi di tempat itu matahari terbenam, kita imsak, nanti kita terbang ke tempat lain. Di tempat itu matahari sudah terbenam dan kita berbuka, maka bukan jamnya yang jadi hitungannya, bukan jumlah harinya yang menjadi hitungannya. Oh, enak ya Ustaz. Kalau enak ikut tahun depan kayak gitu. Cari bila perlu yang 27 hari. Puasanya di sini, nanti lebarannya di sana. 27 hari, itu dah ngakal-ngakali namanya. Tapi kalau memang terpaksa seperti itu, itulah tadi hukumnya. Di mana bumi kita pijak, disitulah matahari waktunya menjadi pegangan kita. Itu saya kira. Yang terakhir, bagaimana menanamkan rasa malu. Tapi jangan malu, gak ngecat rumah malu, jangan. Gak ada minuman kaleng cincau malu, jangan. Tapi kalau malulah gak puasa, itu betul. Jadi tengok malunya tadi. Nah, bagaimana kita menumbuhkan itu? Ya, panjang. Tidak langsung simsalabim abrakadabra, pelan. Kenapa? Membiasakan agar punya rasa malu, terutama di hadapan Allah, itu memang tidak mudah. Terutama malu yang memang pantas malu. Kecuali kalau malu yang tidak perlu punya rasa malu. Malu naik sepeda, jangan. Malu pakai mobil uang korupsi, betul. Menanamkan rasa malu seperti itu. Sama yang kayak saya sampaikan tadi. Kalau malunya ditanamkan kepada Allah, maka nanti lepas lebaran malu rasanya datang ke masjid. Malu sama siapa? Malu sama Allah. Kenapa Ramadan kemarin mengejar-kejar, begadang-begadang? Malu sama Allah. Malu rasanya enggak sholat berjamaah ke masjid.
Malu rasanya kalau ada pengajian gak datang. Kenapa? Ramadan kemarin kuliah subuhnya kita datangin terus. Malu, menanamkan rasa malu itu penting. Jangan malu yang tidak perlu dimalui, dia malu. Tapi yang semestinya dia malu, tapi dia tidak malu. Latih diri kan seperti itu, Pak. Ya Allah, hamba malu kepadamu. Kalau hamba ke masjid pakai baju yang bagus-bagus, tapi kalau hamba di rumah sholat cuma pakai singlet saja, ya Allah. Kalau dia lakukan, dia tidak punya rasa malu, Pak. Dia cari perhatian saja ke orang ketika ke masjid berpakaian yang bagus-bagus, sementara sholat yang tidak di hadapan orang dia pakai yang asal-asalan. Ibu kalau ke masjid pakai belenggu yang cantik, warna-warni, bahkan ada apa namanya? Ada rumbai-rumbainya. Begitu di rumah nanti sholat, terlengkung yang udah hitam yang dipakainya. Kenapa? Berarti dia pakai yang bagus itu ke masjid bukan malu sama Allah, tapi malu sama orang. Ketika dia tidak dilihat orang, yang harusnya malu pun tak ada rasa malunya. Awas. Dan itu harus dilatih. Ya, memang harus dilatih. Tapi tadi saya katakan ada yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita dan itu tidak perlu dimalukan. Memang Allah yang mentakdirkan seperti itu untuk kita. Kita punya rumah agak kecil dan jelek, mau malu? Oh, jangan. Itu rezeki dari Allah kepada kita. Allah berikan kita motor-motor yang tahun lama gak bisa ganti baru, malu? Jangan. Itu rezeki dari Allah untuk kita, gak bisa kita rubah lagi. Oh, kita pakai sandal jelek nanti hari raya gak apa-apa. Ibu, memang ibu-ibu sekarang hebat. Dia bilang sama suaminya, Abang, yang penting anak-anak, adik gak ganti apa-apa pun gak apa-apa. Pikirkan baju anak-anak. Adik gak usah kau pikirkan. Pikir suaminya, iya juga katanya. Padahal istrinya sebelum Ramadan udah beli yang baru. Paket udah datang dah sebelum Ramadan. Paket. Oh iya kan dia bilang lah, adik gak perlu lagi katanya. Jadi panjang ceritanya nih Pak. Karena ini membahas hadis Nabi al-hayatu minal iman. Kemudian bagaimana trik-trik supaya datang rasa malu kepada Allah. Jangan sampai nih di depan orang malu rasanya buka media sosial, tapi nanti di belakang orang media sosial yang haram pun dia buka, berarti tidak punya rasa malu kepada Allah. Justru kita mulai, kita malu dulu kepada Allah, maka malu kepada orang akan datang. Daripada berusaha malu di hadapan orang, kita nanti takut di belakang orang malunya hilang. Nampak orang dia pura-pura lemas, malu, nampak gak puasa. Begitu dia belanja ke pasar Sudirman, capek, ada orang jual tetes jumbo 3.000. Masuk dia ke warung kopi minum tetes, dia malu sama orang tapi tidak malu sama Allah. Pupuk rasa malu kepada Allah artinya malu ketika kita melakukan larangan-larangan Allah, dan malu ketika kita meninggalkan perintah Allah. Maka insya Allah nanti di hadapan manusia pun rasa malu itu akan terjaga, akan terpelihara. Insya Allah. Itu saya kira.
Ini dulu Bapak dan Ibu, maaf ya mudah-mudahan kalaupun hari ini hari libur sudah ya, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Sekali lagi kesimpulannya, Ramadan kita selesai, tapi pengabdian kita setelah Ramadan tidak ada kata selesai. Memakmurkan masjid, i'tikaf di masjid sudah selesai di bulan Ramadan. Tapi nanti selesai Ramadan, memakmurkan masjid, mencintai masjid, sholat berjamaah ke masjid belum selesai. Membaca Al-Quran di bulan Ramadan, tadarus Al-Quran sudah selesai program tadarusnya. Tapi nanti setelah Ramadan, jangan tinggalkan Al-Quran. Justru saya katakan tadi, setelah selesai secara syariat, maka kita tinggal membuktikannya hasilnya nanti secara hakikat selama 11 bulan ke depan. Ibadahnya 1 bulan, tapi hakikat yang mau kita praktekkan nanti 11 bulan. Jangan sampai ibadahnya 1 bulan, lebarannya 1 hari, bayar angsurannya 11 bulan. Itu jangan, itu malah petaka juga. Ibadahnya 1 bulan, menikmati hari rayanya 1 hari, bayar angsurannya 11 bulan. Malah petaka. Tapi kalau ibadahnya 1 bulan, nanti kita praktekkan hakikat esensinya selama 11 bulan. Itulah yang kata Nabi, jika seseorang menemukan Ramadan yang bisa dia nikmati, maka dia akan berusaha menjadikan 11 bulan ke depannya akan seperti Ramadan juga baginya. Wujudkan teman. Jadikan 11 bulan kayak Ramadan. Apanya tadi? Ke masjidnya, baca Qur'annya, sedekahnya, berbuat baiknya, menanamkan rasa malunya, beribadah memakmurkan masjidnya. 11 bulan lakukan itu, InsyaAllah. Saya kira ini Bapak dan Ibu, saya kembalikan kepada Pak Guru pemandu acara. Kita tutup dengan sama-sama kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, bulan Ramadan ini akan segera meninggalkan kami, ya Allah. Kami akan berpisah dengan bulan Ramadan yang agung dan mulia ini. Begitu indah kami rasakan beribadah selama di bulan Ramadan ini, ya Allah. Tapi kami bermohon kehadiran-Mu, jangan kendurkan ibadah dan pengabdian kami kepada-Mu setelah nanti Ramadan kami tinggalkan. Jadikan kami, ya Allah, hamba-Mu yang bisa menjadikan 11 bulan ke depan seolah-olah seperti berada di bulan Ramadan. Ibadah-ibadah yang kami lakukan di bulan Ramadan tetap kami lakukan nanti setelah kami berpisah dengan bulan Ramadan. Sedapat mungkin, ya Allah, agar ibadah-ibadah apa yang kami lakukan di bulan Ramadan tetap bisa kami lestarikan, tetap bisa kami jaga nanti setelah bulan Ramadan. Terutama dalam hal memakmurkan masjid, ya Allah, menghidupkan majelis taklim, datang sholat berjamaah, banyak membaca Al-Quran, banyak berzikir dan bersolat, bersedekah senantiasa, ya Allah. Izinkan dan berikan kesempatan kepada kami untuk dapat mewujudkannya 11 bulan setelah bulan Ramadan kami tinggalkan. Jadikan kami, ya Allah, menjadi hamba-Mu yang la'allakum tattaqun, menjadi hamba-Mu yang semakin bertakwa kepada-Mu, ya Allah. Jadikan kami dan keluarga kami menjadi hamba-Mu yang semakin bertakwa kepada-Mu, ya Allah. Jadikan kami dan keluarga kami menjadi hamba-Mu yang semakin bertakwa kepada-Mu, ya Allah. Ya Rabbal Alamin, ya Mujibas Sa'il. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, baikkanlah keadaan hidup kami di dunia ini dimanapun kami berada. Wa fil akhirati hasanah, dan baikkan keadaan akhirat kami dimanapun kami berada. Wa qina adzabannar, hindarkan kami, ya Allah, dari azab dan siksa kami neraka.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.